Cerita ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang awalnya ditemukan sebagai korban kecelakaan tunggal. Nama dari sepasang kekasih itu adalah Pina dan Egy. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ditambah viralnya rekaman kerasukan yang dialami oleh sahabat Pina, diketahui bahwa sebenarnya kasus ini merupakan kasus penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh geng motor berjumlah 11 orang. Kasus ini tentu sangat membuat publik marah dan geram dan mempertanyakan kinerja kepolisian. Karena setelah 8 tahun terjadi, 3 dari 11 pelaku belum tertangkap. Kronologi kisahnya adalah pada malam 27 Agustus 2016, Pina minta izin kepada kakaknya yang bernama Marliana untuk jalan-jalan dengan kekasihnya yang bernama Eki. Pina pun pergi dengan Eki dengan menggunakan sepeda motor. Pada 28 Agustus sekitar jam 1 dini hari, datang seorang laki-laki ke rumah Pina dan memberi kabar kepada kakak Pina bahwa Pina mengalami kecelakaan. Pada saat itu, Pina sudah berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, ayah Pina bersama kakeknya langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ayah Pina sangatlah kaget karena kondisi sekujur tubuh Pina telah rusak parah. Di sini tidak akan diceritakan kondisi badan Pina dengan detail. Namun pada saat itu, pada saat di rumah sakit, nyawa Pina masih ada. Tapi 1 menit sebelum ayahnya datang, Pina sudah tidak memberikan respon apa-apa. Sampai akhirnya Pina dinyatakan wafat. Sedangkan Eki sendiri sudah kehilangan nyawa di tempat kejadian perkara. Melihat kondisi Pina yang berantakan, ayah Pina pun langsung bertanya kepada polisi, "Di mana kejadiannya, Pak?" "Tadi di sebuah jembatan, tepatnya di jembatan layang Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon," ujar polisi. Polisi pun meneruskan, Pina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Dia menabrak truk tronton dan tiang listrik. Ayah Pina pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Namun sesampainya di sana, ayahnya Pina merasa kaget karena di tempat itu tidak ditemukan adanya bekas kecelakaan. Karena melihat trotoar dan tiang listrik sama sekali tidak mengalami kerusakan. Sepulang dari jembatan, ayah Pina langsung berangkat ke kantor polisi. Ia ingin melihat kondisi motor yang dikendarai Eki dan Pina. Lagi-lagi, setelah memeriksa motor yang dikendarai Pina dan pacarnya, motornya tidak mengalami kerusakan yang parah, sangat berbanding terbalik dengan kondisi tubuh Pina. Ayahnya pun memeriksa handphone Pina yang tertinggal di TKP. Lagi-lagi, ayahnya melihat handphonenya dalam keadaan utuh. Timbullah kecurigaan besar dari ayahnya. Apakah memang benar Pina mengalami kecelakaan tunggal atau hal yang lainnya? Pada saat itu, ayah Pina tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung tentang kecurigaannya itu. Ditambah lagi, polisi yang pada saat itu ada memang membenarkan kalau Pina mengalami kecelakaan tunggal. Namun, 3 hari setelah Pina mengalami kecelakaan, kakaknya Pina yang bernama Marliana mendapatkan telepon dari salah seorang kakaknya sahabat Pina. Sahabat Pina itu bernama Linda. Dalam telepon, kakaknya Linda bilang kepada kakaknya Pina, dia mengatakan bahwa arwah Pina tidak akan tenang sebelum pelaku sesungguhnya ditangkap. Kakak dan ayah Pina pun langsung bergegas ke rumah Linda. Ayah Pina bilang, dari kejauhan pun, suara isak tangis dari Linda adalah suara anaknya yaitu Pina. Tak hanya itu, setelah mereka masuk ke dalam rumah Linda, suara yang keluar dari tubuh Linda adalah suara Pina. Dikatakan ketika ayah Pina masuk ke rumah Linda, Linda pun yang dikatakan dirasuki arwah Pina langsung memeluk ayahnya Pina. Saat itu, Linda pun langsung menceritakan kejadian yang terjadi pada Pina dan Eki dengan detail. Pada saat itu, Eki yang sedang memonceng Pina dipukul oleh seseorang dari belakang. Pina dan Eki pun langsung terjatuh dari motor. Pada saat Pina terjatuh dari motor, Pina pun langsung pingsan. Pada saat Pina siuman dari pingsan, dia mendapati bahwa dirinya sedang dilecehkan. Mata Pina pun ditutup oleh para pelaku. Dia pun bercerita bahwa tangannya sempat dipukul oleh kayu balok. Kakinya dilindas oleh motor dan kepalanya juga dibenturkan. Eki kekasih Pina pun tidak tinggal diam. Namun sayangnya dia juga dikeroyok sampai mening. Dia menceritakan bahwa salah satu pelaku bernama Egy. Egy adalah teman dari Eki pacarnya Pina. Dia menceritakan bahwa si Egy itu suka sama Pina. Kakaknya yang bernama Marliana mengkonfirmasi hal tersebut. Sewaktu Pina masih hidup, Pina bercerita kepada kakaknya bahwa ada laki-laki yang suka pada Pina. Tapi Pina sendiri tidak menyukai laki-laki tersebut. Kakaknya Pina pun menyarankan untuk menolak laki-laki itu dengan lembut.
Di dalam sebuah podcast, kakaknya Pina bercerita kalau Pina pernah meludahi laki-laki tersebut saking tidak sukanya Pina pada laki-laki itu. Kakak Pina menceritakan bahwa ketika Egi ditolak oleh Pina dengan lemah lembut, Egi malah semakin melunjak. Ia melecehkan Pina dengan memegang-megang Pina. Dan akhirnya Pina pun tidak tahan, lalu Pina pun meludahi Egi. Dalam kesurupan itu, Linda menjelaskan bahwa otak pelaku adalah Egi. Ia pun menceritakan bahwa Egi telah kabur ke Jakarta. Pada saat Linda kesurupan, pihak keluarga pun merekam apa yang dikatakan oleh Linda. Lalu pihak keluarga memberikan rekaman itu ke kepolisian. Keesokan harinya, setelah mendapatkan rekaman itu, para polisi pun langsung mencari para pelaku. Pihak kepolisian pun melakukan investigasi ulang. Setelah melakukan investigasi ulang, kepolisian pun banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalannya adalah kenapa yang pertama melapor ke kepolisian adalah teman dari Pina sendiri. Polisi pun mencari informasi pada orang-orang yang berada di TKP apa yang terjadi pada malam tersebut. Didapatkanlah seorang tukang sate yang pada malam itu berada di TKP. Dia mengatakan bahwa pada malam kejadian, dia melihat konvoi geng motor. Tukang sate itu pun membeberkan di mana markas geng motor tersebut. Pihak kepolisian pun langsung mencari tempat itu. Dan ditemukanlah 7 orang pemuda yang sedang mabuk. Ketujuh pemuda ini dicurigai sebagai pelaku Pina. Ketujuh pemuda ini pun sangat kaget karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka diberitahu apa yang terjadi pada Pina dan Eki, mereka merasa kebingungan. Karena mereka terus dipaksa oleh polisi, ada salah satu dari mereka yang mengaku bahwa ia ikut-ikutan Pina dan Eki. Dan seseorang yang ngomong itu pun bilang kepada polisi bahwa ada satu lagi yang belum ditangkap di rumah. Polisi pun memeriksa handphone para pelaku. Di dalam salah satu handphone pelaku ditemukan bahwa ada chat yang merencanakan melecehkan Pina. Di chat itu pun terdapat informasi bahwa mereka merencanakan akan menggiring korban dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Temuan ini pun akhirnya membuat para pelaku mengakui apa yang mereka lakukan. Mereka pun berkata ada 3 orang lagi yang belum tertangkap. Setelah 7 orang di markas dan 1 orang di rumah. Jadi yang sudah tertangkap semuanya berjumlah 8 orang. Sedangkan 3 pelaku dari 11 pelaku belum tertangkap. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, sekitar pukul 7:30 malam, para pelaku kumpul di sebuah warung yang berada di Jalan Perjuangan. Mereka pun berkumpul sambil minum minuman keras. 1 jam kemudian, mereka pindah tongkrongan ke SMPN 11. Mereka mendapat laporan bahwa geng motor mereka, Monreker, punya masalah dengan geng motor XTC. Setengah jam kemudian, Eki dan Pina lewat di depan SMPN 11. Tapi sayangnya, pada malam itu, Eki sedang memakai jaket XTC. Karena mereka mendapatkan laporan bahwa geng motor Monreker sedang bermasalah dengan XTC, mereka pun langsung melempari motor Eki dengan batu. Eki pun sadar mereka sedang diserang. Lalu Eki langsung tancap gas melarikan diri. Mereka pun langsung dikejar oleh para pelaku. Sampai motor mereka dipepet di jembatan di desa Kepongpongan. Eki dan Pina pun langsung diserang oleh mereka menggunakan bambu. Akhirnya Eki dan Pina pun terjatuh dari motor. Setelah mengetahui bahwa Pina dan Eki sudah tidak berdaya, para pelaku pun membawa sepeda motor dan mereka berdua ke sebuah lahan kosong untuk menganiaya mereka. Ada yang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang sampai menggunakan katana. Tidak hanya itu, para pelaku pun melakukan pelecehan terhadap Pina. Ketika Pina dan Egi sudah tidak sadarkan diri, mereka pun kembali membawa Pina dan Egi ke jembatan layang beserta motornya. Mereka meletakkan Pina, Egi, dan sepeda motornya di pinggir jalan, agar seolah-olah mereka terlihat sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Sekitar 18 hari setelah kejadian, pihak kepolisian pun melakukan otopsi kepada para korban. Dan akhirnya ditemukan pada tubuh mereka terdapat beberapa luka akibat benda tumpul. Bahkan hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Pina terdapat bekas pelecehan. Setelah melihat hasil otopsi, akhirnya polisi pun merubah kasus yang tadinya kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus berencana. Setelah para pelaku melewati proses pengadilan, akhirnya masing-masing dari mereka mendapatkan vonis hukuman dari majelis hakim. Tapi hukuman yang diberikan kepada mereka berbeda-beda. Ada yang mendapatkan hukuman 8 tahun karena pelaku berusia di bawah umur. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih buron sampai sekarang.
Kenapa kasus ini kembali mencuat? Karena diangkatnya sebuah film dari kisah ini. Film itu berjudul Pina. Mungkin saja jika kisah itu tidak diangkat ke dalam film, kasus ini tidak akan pernah dibuka kembali. Meskipun 3 dari 11 pelaku belum tertangkap. Dan akhirnya kita kembali disadarkan bahwa di Indonesia kasus besar akan kembali dibuka jika itu sudah viral.